2020 nih guys. Nongkrong-nongkrong lucu di kafe harus lebih berfaedah nih. Pilih mana? Lokasi yang fancy atau menunya yang yummy? Kalau bisa dua-duanya dong ya. Cus, bisa banget nih datang ke salah satu kafe yang hits di Kota Hujan, Bogor. Nggak cuma makanannya aja yang enak guys. Menunya juga oke punya. Resep rumahan dengan sentuhan rasa restoran. Yap, sayur lodeh. Eits, jangan skeptis dulu dengar kata menu warteg ini ya. Hahaha. Sayur lodehnya pakai taman ikan salmon dari laut Eropa sana. Keren kan? Bikinnya sih gak ribet-ribet amat ya guys. Kamu cuma butuh bahan-bahan sayur lodehnya plus salmonnya dong. Judulnya juga sayur lodeh fancy ya guys. So, ada sedikit perbedaan dengan lodeh versi warteg. Sayur lodeh salmon gak dipakai nangka muda ya guys. Kuah santannya udah matang nih. Langsung tambahin bahan-bahan lainnya. Ada ebi dan minyak cabai biar ada efek pedes-pedesnya gitu deh. Nah, kalau kuah lodehnya ready, baru deh dimasukin tuh segambreng sayur-sayurannya. Sekarang giliran olahan salmonnya nih. Siapkan 80 gram daging ikan salmon. Lanjut seasoning aja ya. Simple kok, cuma pakai garam dan lada. Biar aroma amisnya pergi jauh. Hahaha. Baru deh salmon bisa dipanggang. Finally, ikan salmon ready, sayur lodeh pun udah matang. Saatnya plating nih. Secara ya, mau ngangkat level makanan lokal, so pasti kudu modern nih guys looknya. Salah satu jurus jitunya, ya disajiin dengan konsep fine dining cushion kayak gini. Eits, jangan lupa topping ikan salmonnya. Sayur lodeh yang identik dengan makanan rumahan, jadi naik kelas nih guys. Nilainya E++ deh. Iya. Yang juga sama-sama menu papan atas, ya si Papi Mus ini guys. Meski tampilannya kayak coklat cake, tapi si Papi ini 100% terbuat dari mus. By the way, tahu nggak sih, menu dessert asal Prancis ini terbuat dari krim yang cuma bisa tahan di suhu ruangan yang dingin ya guys, sekitar 5-8 derajat Celcius. Balik lagi yuk ke sesi nongkrongnya. Meski fancy abis, tapi no problemo dong ya kalau makannya salmon lodeh. Hahaha. Guys, nggak sekedar jadi makanan sehari-hari, ada info penting nih terkait sayur lodeh. Tahu nggak sih, kalau sayur lodeh di Yogyakarta justru disajikan sebagai sayur penolak bala loh. Total ada 12 bahan nih guys dalam sayur lodehnya. Nah, tinggal ditambah deh 2 angka tadi, jadilah angka 3. Usut punya usut guys, angka 3 diartikan sebagai upaya dalam meraih kehidupan yang selalu dilindungi oleh Tuhan. Makanya, menu sayur lodeh selalu ada nih di momen selamat tanya orang-orang Jogja. Abis makan menu main course, nggak lengkap ya kalau nggak dilanjutin makan dessertnya. Nggak boleh kelamaan dianggurin. Si Papi Mus ini memang harus langsung dimakan pas lagi dingin-dinginnya guys. Biar nggak meleleh gitu. Duh, meski ini judulnya cake, tapi bahan dasar krimnya itu loh malah berasa lagi makan es krim guys. Wenae, pol deh. Klepon is back nih guys. Walaupun viral mitos kue klepon udah kelar, nyatanya pamor klepon malah makin ngehits guys. Yang mengira ini klepon cake 100% salah ya guys. Kenalin nih, namanya puding klepon. Yang unik nih ya, kleponnya nggak kaleng-kaleng guys. Bisa jadi topping, bisa juga jadi filling. Kita sebut aja puding klepon beranak. Karena namanya puding klepon, bahan-bahannya juga ready nih untuk 2 kudapan sekaligus. Bahan untuk adonan puding dan bahan adonan klepon. Nah, selain alami banget pakai air suji pandan, ternyata ada 2 bahan lainnya yang nggak mainstream dalam pembuatan puding. Ada tepung beras dan mentega. Yang kepo sama kegunaan 2 bahan ini, kepoin Kak Yohana Cooking yuk.
Apalah arti sebuah adonan kalau tanpa campurin berbagai bahan ya guys? Nah, ada tips nih dari Kak Yohana. Pada tahu nggak sih, biar semua bahan ngeblend dengan baik dalam adonan puding, proses pencampuran bahannya dilakukan saat kompor mati ya guys. Aduk bubuk agar-agar bareng bahan lainnya, sampai tercampur rata. Next, baru deh dinyalain kompornya. Dan aduk terus. BTW guys, tahu nggak sih, kalau dalam sejarahnya, puding yang pertama kali dibikin justru nggak bercita rasa manis. Lebih tepatnya, punya rasa yang gurih-gurih sedap, mirip abis sama rasa sosis. Ini dia kunciannya puding yang manis, tapi tetap ada gurih-gurihnya guys, pakai mentega. Nah, just info aja nih, kalau selama pembuatan adonan pudingnya, wajib diaduk terus nggak pakai berhenti. Selain biar nggak menggumpal, proses mengaduk juga berfaedah, biar adonannya nggak mengendap di dasar panci. Aduk. Adonan pudingnya perlahan bakal mengental nih guys. Yap, tekstur adonan yang mengental dan matang paripurna berpengaruh banget, bikin pudingnya jadi nggak cepet basi. Finally, puding pandanya siap landing nih di dalam cetakan. Cus, giliran adonan klepon yang digodok. Pada tahu nggak sih, sebelum jadi street food dan makanan kekinian, klepon udah eksis sejak tahun 1950 guys. Dulunya, klepon justru masuk dalam jajanan mewah nih guys. Secara dijualnya aja di restoran Indonesia Belanda. Anyway guys, karena lahir sebagai jajanan tradisional, si mini klepon ternyata punya banyak filosofi guys. Dimulai dari bahan-bahannya yang super simpel. So, klepon juga dinilai melambangkan kesederhanaan. Poin yang kedua, filosofi dari warna hijaunya nih guys. Ijo royo-royo dari racikan suji pandannya memberikan simbol kesuburan dan kesejahteraan. Terakhir, keberadaan klepon juga sering hadir di berbagai acara selamatannya orang Jawa. Gak heran ya, kalau klepon sering diartikan sebagai bentuk rasa syukur pada alam atas bahan pangan yang dikonsumsi masyarakat. Ini dia, momen pudingnya kolaps sama klepon. Iya guys, definisi puding beranak klepon udah kelihatan nih dari proses ini. Lubang pada tengah puding diisi full sama rombongan klepon. Next, tinggal tutup lagi deh pakai fla dan adonan puding. Kalau udah padat bin beku, puding siap ditacap nih guys. Yuhu, yang namanya klepon nggak rame ya kalau tanpa taburan kelapa parut. Tempel parutan kelapanya ke seluruh permukaan puding. Last but not least, klepon-kleponnya nggak sekedar jadi filling ya guys, tapi juga jadi topping dan pinggiran puding. Untuk puding yang kleponnya membuncah kayak gini, worth it lah ya, kalau dibeli seharga Rp300.000. This is it, puding klepon Mbak Dewar Puding. Ayo Vi, sikat deh puding kleponnya. Nggak kayak kebanyakan puding mainstream lainnya, kudapan alam Mbak Dewar Puding ini bener-bener juara padatnya. Tekstur padat inilah yang didapat dari campuran tepung beras pada adonan pudingnya. Meski nggak terlalu manis dan cenderung gurih, tapi kalem. Rasa manisnya bisa didapat dari kleponnya nih guys. Dengan bentuk seunik ini, bisa bingit loh jadiin puding kleponnya sebagai birthday cake atau kudapan di acara spesial lainnya. Beda ya sama Vivi yang justru jadi cemilan favorit. Hahaha. Zamannya makin modern kayak sekarang, sepatu bukan lagi berfungsi sebagai alas kaki aja. Para sosialita berlomba-lomba untuk menggunakan sepatu dengan harga yang fantastis. Nah, kalau keren dan mahal, tapi dipakainya nggak nyaman, malesin juga dong. Tapi kalau yang ini, keren kan? Jarang-jarang loh ada produk rajut yang dijadikan sepatu. Sepatu rajut tadi dibuat langsung oleh Bu Rina. Bu Rina memang nggak mengerjakan sendiri sol sepatunya guys. Beliau punya supplier yang akan setor sol yang sudah dilubangi kayak gini. Karena solnya kuat, jadi lebih susah kalau dilubangi sendiri. Terus, lubang-lubang ini baru dikaitkan dengan benang nilon.
Yap, benang ini punya karakter kuat guys. Aman banget deh kalau mau dipakai. Oh iya, jenis benang ini tahan cuaca juga loh. Gak heran kalau benang nilon biasa digunakan untuk pakaian atau perlengkapan outdoor. Benang nilon juga cenderung punya pilihan warna yang banyak, mulai dari yang terang sampai warna gelap. Guys, produk sepatu milik Burina ini mengusung sporty boot style yang bergaya maskulin, tapi tetap gak menghilangkan unsur feminitasnya. Ada juga beberapa produknya yang menggunakan heels. Nah, ini yang jadi kunci, sulas alias cetakan sepatu. Cetakan sepatu macam ini digunakan oleh semua pengrajin sepatu ya guys. Terus, detail rajutannya cenderung mengikuti bentuk struktur kaki. Jadi, selain kelihatan lebih cantik dan elegan, nyaman juga saat dipakai. Burina udah memulai bisnis ini sejak 2015 guys. Gak heran kalau omsetnya udah mencapai 50 juta per bulannya. Oh iya, ngomongin soal rajut nih, ada sebuah laporan berjudul The Health Benefits of Knitting yang menyebutkan kalau rajut bisa meningkatkan kesehatan fisik dan mental. Misalnya, mengatasi depresi dan membuat hati lebih tenang. Cakep! Burina harus spending time sekitar 1 minggu untuk bikin sepasang sepatu yang kece badai kayak gini guys. Sepatu unik ini dibanderol mulai dari Rp350.000, tergantung dari kesulitan dan luas rajutannya guys. Karena menggunakan bahan kualitas premium, sepatu rajut ini tetap nyaman digunakan sepanjang hari. Terus nggak berat dan nggak bikin capek. Guys, meskipun dipakai di musim penghujan kayak sekarang, sepatunya masih aman damai kok. Perawatannya gampang banget. Alas kaki berbahan rajut yang udah kotor ini hanya perlu dicuci menggunakan sikat gigi, plus air sabun aja. Sikat giginya harus punya tekstur yang halus, biar nggak merusak benangnya guys. Oh iya, jangan digosok terlalu keras ya. Kalau kata anak zaman now, chill aja gitu. Setelah itu, baru deh dibilas pakai air bersih. Kalau udah, tinggal jemur deh. Guys, bosen dengan kehidupan perkotaan? Mau menghirup udara pedesaan yang masih natural abis? Kuy, kita ke kampung istimewa yang gak jauh amat dari ibu kota Jakarta. Apalagi kalau bukan kampungnya orang Baduy. Yap, suku Baduy emang terkenal banget mampu mempertahankan tradisi dan adat istiadatnya di tengah gempuran modernitas. Jaraknya sekitar 1 jam dari pusat kota Lebak. Di sini kamu bisa bebas berkunjung untuk melihat lebih jauh kebudayaan mereka. Shh, tapi tetap ikutin aturan mereka ya guys. Do and don'ts-nya. Guys, tahu nggak sih? Kalau mau kesini kalian kudu strong. Soalnya kemana-mana harus jalan kaki. Yap, kagak ada tuh ojek-ojek online yang setia nganterin kamu kemana-mana di sini. Soalnya guys, menurut aturan mereka, warga Baduy dilarang banget buat naik kendaraan. Jadi kaki bener-bener diandelin buat jalan dan berpindah tempat. Gak heran, trek menuju kampung masih berupa jalan setapak. Tidak heran, berbagai kerajinan khas Baduy bisa kita temui. Yang paling terkenal tentu aja kain tenunnya. Semua wanita Baduy pasti bisa membuat kain seperti ini bahkan sejak umur 9 tahun. Kamu juga bisa menenun. Tapi hati-hati guys, karena bagi yang nggak biasa tentu sangat sulit. Kalau salah, nanti benangnya malah jadi kusut. Teh, kayaknya saya nggak bisa deh. Saya mau pamitan aja deh, mau keliling ke yang lain. Iya. Ayo Teteh, makasih ya udah diajarin. Oh iya, nggak heran kenapa kain tenun harganya cukup tinggi. Karena untuk menyelesaikan satu yang ukuran kecil aja membutuhkan waktu setidaknya 1 minggu. Selain kain, masih banyak lagi yang bisa dibuat warga. Yang satu ini namanya tas kepek.
Kalau dilihat sekilas, tas ini seperti terbuat dari kulit. Tapi bukan guys, yang satu ini berasal dari pelepah pohon. Daripada penasaran, mending ikut Kang Narman melihat proses pembuatannya yuk guys. Nggak semua orang bisa membuat tas kepek karena tingkat kerumitannya cukup tinggi. Salah satu pengrajinnya adalah Ayah Nalim yang berasal dari kampung Baduy Dalam. Punten ya, kami rek neuleun ngarasarai ajang kepek teh ya. Kumaha endah? Endah bang. Ayo. Ngangkat malah kepek. Bahan utama dari tas kepek adalah pelepah pohon sarai. Sarai adalah tumbuhan palem yang tingginya bisa mencapai 15 meter. Biasanya bisa ditemui di dalam hutan yang lebat. Tapi karena Ayah Nalim rutin membuat tas, ia pun menanam beberapa pohonnya di dekat pondok. Bagian yang diambil adalah pelepah batangnya. Agak susah ngambilnya guys, karena pohon sarai memiliki daun yang lebat. Kalau sudah dapat, kuliti lapisan luar pelepah hingga benar-benar bersih. Salah satu alasan kenapa pelepah pohon sarai yang dipakai adalah bagian dalamnya yang berwarna coklat ini guys. Terlihat seperti kulit ya. Teksturnya mengkilat, membuatnya jadi bahan paling ideal untuk dijadikan tas. Biasanya untuk lebih mempercantik, pelepah bisa digosok dengan rambut pohon seperti ini. Untuk membuat satu tas, perlu setidaknya 2 pelepah pohon dengan panjang sekitar 1,5 meter. Setelah digosok, jemur pelepah hingga kering. Kalau matahari lagi terik, 2 harian aja cukup. Tapi kalau cuaca lagi nggak mendukung, perlu waktu lebih lama. Tapi tenang guys, udah ada yang keringnya kok. Proses yang paling pertama adalah penganyaman. Bambu yang udah dijadikan lembaran dibentuk seperti wadah besek. Ayah Nalim hanya perlu waktu kurang dari 10 menit untuk menyelesaikan satu anyaman. Bagian ini nantinya berfungsi sebagai lapisan dalam tas, yaitu sebagai wadah barang. Jika sudah selesai, rapikan bagian atasnya. Nah, sekarang saatnya melapisi besek dengan pelepah pohon sarai yang sudah kering. Nggak ditempel loh guys, tapi diikat dengan tali dari rotan. Tekniknya seperti menjahit kain. Dalam sehari, Ayah Nalim bisa membuat hingga 3 buah tas. Tapi tergantung pesanan dan ketersediaan bahan. Tahu nggak sih fungsi tas kepek ini? Warga Baduy suka mengenakannya ketika pergi berkebun. Sebagai wadah untuk membawa bekal makanan, dompet, atau perlengkapan sirip pinang. Tapi sekarang, karena orang luar banyak yang berminat, barulah mulai dipasarkan. Fungsinya tentu berubah, tergantung keperluan dan pengguna. Oh iya, tas ini menjadi favorit warga karena ketahanannya yang bisa mencapai puluhan tahun. Semakin lama, justru semakin kuat dan terlihat bagus loh. Keren banget ya guys, kamu bisa memilikinya loh. Karena tas kepek dan kerajinan yang lain memang dijual. Di kampung luar sendiri, Narmanlah yang mengemban tugas mempromosikannya. Biasanya warga setempat hanya membuka warung di sekitar desa. Tapi berbeda dengan Narman, pria berumur 27 tahun ini memasarkan kerajinan Baduy melalui sosial media. Awalnya tidak mudah untuk bisa aktif menggunakan teknologi, karena kepercayaan orang Baduy tidak memperbolehkan warganya untuk menggunakan segala jenis peralatan elektronik. Tapi setelah menjelaskan bahwa maksud dan tujuannya baik, yaitu demi memperkenalkan kerajinan khas, serta membuka peluang usaha bagi warga, barulah Narman mendapat izin. Meskipun setiap harinya, Narman harus berjalan kaki naik turun gunung demi mendapatkan sinyal, hasilnya dia bisa membantu perekonomian warga. Karena dengan sosial media, para pengrajin bisa mendapatkan pesanan secara rutin dari berbagai daerah di seluruh Indonesia. Terhitung, ada 25 orang yang bekerja sama dengan Narman saat ini. Minat guys? Cus, hubungi aja Kang Narman. Tas kepek ini dijajakan nggak sampai Rp200.000 kok. Tergolong murah karena kamu bisa gunakan untuk jangka waktu yang lama. Kalau mau kerajinan yang lainnya juga ada. Tinggal bilang aja.
Guys, sorry banget. Sekarang kan saya lagi ada di pantai nih. Kalau lagi ada di pantai gini, nggak boleh egois. Jangan cuman mau senang-senang aja atau merhatiin diri sendiri dan kelihatan keren kayak saya. No. Tapi juga harus jeli sama sekitar. Lihat kanan kiri, siapa tahu ada yang butuh bantuan. Karena menjiwa-jiwa penyelamat kayak saya tuh kayak dari lahir tuh udah ada. Kayak gini nih, ini udah yang bantuan saya nih. Saatnya saya beraksi. Aku ikutan tenggelam. Lah, kok ternyata Kak Aryo nggak bisa berenang, guys. Waduh, gawat nih. Ada yang tenggelam, ada yang ayo bantuin ayo. Untung ada yang bantuin. Amit-amit, kalau sampai telat dikit, nggak tahu deh gimana jadinya. Kok bisa tenggelam tadi? Oh, jadi di sini sudah ada penjaga khusus, Bang ya. Jadi kalau mau menolong seseorang itu jadi minta bantuan aja biar enggak kasihan Abang tadi kalau enggak semua meninggal nanti. Aduh, jangan. Makanya Bapak sama Ibu kalau mau berenang ke pantai, kalau bisa jangan pakai sandal begini. Pakaiannya pakaian berenang biar enggak keseret arus, biar kita tidak itu berat berenangnya di air begitu. Ya. Tapi saya tuh pengen banget bisa kayak ngebantuin orang yang tenggelam. Emang gimana caranya sih? Iya sih, teman kita ada cara pelatihannya. Oh, serius? Serius. Tuh guys, pelajaran banget nih buat kita semua. Kalau punya niat baik, harus disesuaikan dengan kemampuan ya. Nggak perlu sok-sokan kayak Kak Aryo. Hahaha. Nah, sesuai janji saya tadi, kalau tadi kan udah diselamatin sama teman-teman Balawista Kabupaten Badung. Jadi kalau misalnya ngomongin tentang Balawista itu adalah Badan Penyelamat Wisata Tirta. Itu dia. Jadi ternyata emang ada aturannya kalau mau nyelamatin orang itu nggak boleh sembarangan. Nggak boleh sembarangan. Itu dia. Kedua, badan harus Fit, bugar, ya? fit. Nah, mumpung lagi ada di Marcelo dan juga teman-teman ya. Halo. Apa kabar, Li? Wih, kita mau latihan gimana caranya untuk menjadi seorang balawista yang baik. Oke, kamu siap ya? Guys, ikutan semuanya. Ikut. Oke, let's go. Yang di rumah ikutan juga. Sikat. Kali ini, Kak Aryo lagi ada di Pantai Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Kalau kalian masih ingat film Baywatch, ya 11-12 lah sama Balawista. Keberadaan Balawista Badung ini cukup menarik guys. Setiap harinya, mereka akan berpatroli dari pagi sampai sore hari. Balawista Kabupaten Badung udah berdiri semenjak tahun 1972. Awalnya merupakan organisasi independen yang terdiri dari relawan anak-anak muda. Mereka mengabdikan diri demi menjaga keselamatan wisatawan guys. Di Pantai Badung sendiri, anggota Balawista menyebar di sepanjang 63 km. Khusus di Pantai Kuta aja, ada 26 pos Balawista. Satu posnya dijaga oleh 7 orang anggota. Latihan fisik atau lifeguarding memang jadi agenda rutin Balawista. Selain melatih ketangkasan, kegiatan ini merupakan syarat wajib ketika bergabung menjadi anggota Balawista. Ada tingkatan lifeguarding guys. Pertama, tingkat dasar atau resuscitation. Kedua, life saving. Dan terakhir, tingkat madya atau bronze. Tapi untuk Kak Aryo, ikut yang tingkat dasar ya. Untuk tingkat dasar, terdapat 2 basic latihan. Pertama yaitu lari. Penting banget nih guys, ketika berpacu dengan kondisi yang tidak diinginkan. Misalnya, satu wisatawan membutuhkan pertolongan. Gila, saya banget. Oke, jadi sebenarnya kehadiran Balawista ini sangat penting sekali untuk menjaga pantai itu sendiri ya.
biar Yes. jaga wisatawan harus terus dipantau. Nah itu penting juga tuh, karena jangan sampai nanti kita kecolongan, sampai ada yang kenapa-napa atau tenggelam gitu ya. Nah, tapi juga ini patut dijadikan contoh juga Balawista Kabupaten Bandung, karena sampai dengan saat ini anggotanya ada berapa? 180 orang. Wah gokil, udah banyak banget dan pastinya juga siap menjaga para wisatawan dan juga turis yang mau berlibur ke sini. Ayo pemuda-pemudi Indonesia. Latihan dasar kedua yaitu berenang. Nggak mungkin kan nolongin orang tenggelam sementara kita sendiri nggak bisa berenang. Hahaha. Apalagi kondisi arus laut yang berubah-ubah. Kalian tahu nggak sih? Ternyata nggak semua wisata di pantai di Indonesia memiliki penjagaan kayak Balawista loh. Padahal ini cukup membantu sebagai salah satu penunjang sektor pariwisata. Kegiatan patroli yang dilakukan Balawista ada berbagai cara guys. Mulai dari berdiri di antara rambu-rambu pantai atau keliling menggunakan kendaraan khusus. Konsistensi Balawista Kabupaten Badung ternyata terus menyedot perhatian. Buktinya makin banyak yang bergabung. Terlebih saat ini Balawista makin mendapat dukungan dari pemerintah daerah. Wah, jadi ternyata untuk menjadi seorang balawista yang baik itu nggak cuma butuh kekuatan fisik aja, benar ya? Tapi juga harus tahu arus dan juga ombak, benar ya? Situasi. Itu dia. Jadi harus tahu banget setiap detail yang ada di pantai itu sendiri. Oke, sebenarnya latihannya belum selesai, masih ada rangkaian latihan yang lainnya. Tapi karena waktu saya kan padat banget ya Beli ya, jadi saya harus pamitan dulu. Beli, terima kasih banyak Beli. Sampai ketemu lagi ya. Terima kasih Beli semuanya, terima kasih. Jangan Thank you Beli.